Seorang pria paling pelit di kota rela menghabiskan semua tabungannya hanya demi membeli sebuah botol kosong dari Abu Nawas. Tapi saat botol itu dibuka, isi di dalamnya justru membuat seluruh kampung menertawakannya, sekaligus menyadarkan hatinya untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan pelajaran hidup kami hadirkan untuk menemani hari-hari kalian. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang Abu Nawas dan cerita penuh makna lainnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh pedagang kaya, hiduplah seorang saudagar bernama Karim. Rumahnya megah, tokonya besar, dan gudangnya dipenuhi kain mahal, rempah-rempah, serta gandum terbaik. Namun di balik kekayaannya, Karim memiliki sifat yang sangat buruk. Ia terkenal sebagai orang paling pelit di seluruh kota. Bahkan untuk dirinya sendiri, ia selalu menghitung setiap pengeluaran sekecil apapun. Lampu minyak di rumahnya hanya dinyalakan setengah malam agar tidak boros. Pelayannya sering diberi makanan sisa yang hampir basi. Jika ada pengemis datang mengetuk pintu, Karim akan mengusir mereka sambil membawa tongkat. Warga Baghdad mengenalnya bukan sebagai saudagar sukses, melainkan sebagai manusia berhati batu yang lebih mencintai emas daripada sesama manusia. Pada suatu pagi, di pasar Baghdad, beberapa pedagang berkumpul sambil membicarakan tingkah Karim yang semakin membuat warga kesal. Seorang penjual kurma mengeluh karena pernah dicurangi timbangan saat membeli gandum dari Karim. Pedagang lain bercerita bahwa Karim selalu mencari keuntungan berlebihan, bahkan kepada orang miskin. Tidak sedikit warga yang pernah dipermalukan hanya karena meminjam sedikit uang untuk kebutuhan mendesak. Hartanya sebanyak lautan, tapi hatinya sekering gurun, ujar seorang kakek sambil menggelengkan kepala. Semua orang merasa geram, tetapi tidak ada yang mampu menyadarkan Karim. Di tengah obrolan itulah, seseorang menyebut nama Abu Nawas. Warga langsung terdiam, karena mereka tahu hanya Abu Nawas yang cukup cerdik untuk memberi pelajaran kepada saudagar pelit itu. Tak jauh dari keramaian pasar, Abu Nawas sedang duduk santai menikmati teh hangat sambil mendengarkan percakapan warga. Ia tersenyum tipis ketika mendengar berbagai cerita tentang Karim. Menurut Abu Nawas, orang yang terlalu mencintai harta sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri tanpa sadar. Seorang warga mendekati Abu Nawas dan memohon agar ia membantu menyadarkan Karim. "Kami sudah lelah dengan sifatnya," kata warga itu penuh harap. Abu Nawas mengusap jenggotnya perlahan lalu berkata, "Orang seperti Karim tidak bisa dilawan dengan kemarahan. Ia harus disadarkan melalui sesuatu yang sangat ia cintai, yaitu hartanya." Warga penasaran mendengar ucapan itu. Namun Abu Nawas hanya tertawa kecil, seolah sudah memiliki rencana licik di kepalanya. Malam harinya, Abu Nawas duduk sendirian di rumah kecilnya sambil memandangi sebuah botol kaca bekas minyak wangi. Botol itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun. Namun di tangan Abu Nawas, benda sederhana itu akan menjadi alat untuk memberi pelajaran besar. Ia membersihkan botol tersebut hingga mengilap, lalu memasukkan selembar kertas kosong ke dalamnya. Tidak ada tulisan doa, mantra, ataupun rahasia apapun. Abu Nawas kemudian menutup botol itu rapat-rapat dengan kain merah, agar terlihat misterius. Keesokan paginya, ia berjalan ke pasar sambil mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Dengan suara lantang ia berkata, "Botol berisi doa keberuntungan. Siapa yang memilikinya akan mendapat kekayaan berlipat." Orang-orang langsung mengerumuni Abu Nawas dengan wajah heran dan penasaran.
Kabar tentang botol ajaib milik Abu Nawas menyebar sangat cepat ke seluruh Baghdad. Bahkan para pedagang mulai membicarakannya di setiap sudut pasar. Ketika Karim mendengar cerita itu dari salah satu pelayannya, matanya langsung berbinar, penuh rasa ingin tahu. Botol yang bisa mendatangkan keberuntungan, gumamnya pelan. Karim mulai membayangkan gudangnya semakin penuh emas dan usahanya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ia percaya benda itu bisa membuat dirinya semakin kaya tanpa perlu bekerja keras atau berbagi kepada siapapun. Meski awalnya ia mencoba bersikap tenang, rasa tamaknya perlahan menguasai pikirannya. Semalaman Karim tidak bisa tidur karena terus memikirkan botol tersebut. Semakin dipikirkan, semakin besar pula keinginannya untuk memiliki benda misterius itu. Keesokan harinya, Karim diam-diam mendatangi Abu Nawas yang sedang duduk di pinggir pasar sambil memegang botol kaca itu. Karim mencoba terlihat santai agar tidak ketahuan terlalu tertarik. "Aku dengar kau menjual botol doa," katanya sambil menyipitkan mata penuh curiga. Abu Nawas tersenyum kecil lalu mengangguk pelan. "Benar sekali," jawabnya tenang. Karim kemudian bertanya tentang harga botol tersebut. Dengan santai, Abu Nawas menjawab, 100 dinar. Mendengar harga itu, Karim langsung tersedak dan hampir menjatuhkan sorbannya sendiri. "Apa kau sudah gila? Itu hanya botol kosong," bentaknya kesal. Namun Abu Nawas tetap tersenyum dan berkata, "Yang mahal bukan botolnya, melainkan manfaat dari doa di dalamnya." Kalimat itu justru membuat Karim semakin penasaran. Melihat Karim mulai tertarik, Abu Nawas sengaja memainkan kata-kata agar rasa tamak saudagar itu semakin besar. Ia berkata bahwa botol tersebut hanya cocok dimiliki oleh orang yang pandai menjaga kekayaan dan tidak mudah membuang uang. Mendengar itu, Karim langsung merasa dirinya orang paling tepat untuk memiliki botol tersebut. Kesombongannya perlahan muncul. Ia bahkan mulai membayangkan dirinya lebih cerdas daripada semua pedagang lain di Baghdad. Abu Nawas lalu menambahkan bahwa beberapa orang kaya pernah mencoba membeli botol itu, tetapi ia menolak karena mereka dianggap terlalu boros. Karim merasa sangat bangga mendengar ucapan tersebut. Tanpa sadar, ia sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat Abu Nawas. Semakin Abu Nawas menahan botol itu, semakin Karim ingin memilikinya. Abu Nawas mendekatkan wajahnya ke arah Karim, lalu berbisik pelan, seolah sedang menyampaikan rahasia besar. "Konon, siapa yang membuka botol ini dengan hati bersih akan mendapat keberuntungan yang tidak pernah habis," katanya. Karim langsung membelalakkan mata penuh ketamakan. Ia mulai percaya bahwa botol itu benar-benar memiliki kekuatan istimewa. Namun, Abu Nawas kembali menambahkan syarat lain. Rahasia ini tidak boleh diketahui siapapun. Jika terlalu banyak orang tahu, doa di dalam botol akan kehilangan kekuatannya. Karim mengangguk cepat tanpa berpikir panjang. Dalam pikirannya hanya ada emas, keuntungan, dan kekayaan yang semakin bertambah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dibutakan oleh keinginannya sendiri. Abu Nawas diam-diam menahan tawa melihat wajah serius Karim. Karim yang terkenal sangat pelit, mulai mencoba menawar harga botol tersebut. 10 dinar saja, katanya sambil tersenyum licik. Abu Nawas langsung menggeleng pelan. "Kalau semurah itu, berarti doa di dalamnya murahan," jawabnya santai. Karim mencoba menawar lagi dengan berbagai alasan. Ia mengatakan botol itu kecil, terlihat biasa saja, dan belum tentu benar-benar ajaib. Namun setiap kali Karim menurunkan harga, Abu Nawas justru menaikkan nilai rahasia botol tersebut. Perdebatan mereka berlangsung cukup lama, hingga menarik perhatian orang-orang di pasar. Warga mulai tertawa kecil melihat saudagar pelit itu mati-matian ingin membeli benda yang bahkan belum jelas manfaatnya. Meski begitu, Karim tidak peduli. Keinginannya untuk menjadi lebih kaya sudah mengalahkan logikanya sendiri.
Setelah tawar-menawar panjang yang melelahkan, Karim akhirnya menyerah. Dengan wajah berat dan tangan gemetar, ia mengeluarkan kantong berisi 50 dinar, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. Baginya, mengeluarkan uang sebanyak itu terasa seperti kehilangan separuh nyawanya. Namun, rasa tamak membuatnya yakin bahwa semua itu akan kembali berkali-kali lipat. Abu Nawas menerima uang tersebut sambil tersenyum tenang, lalu menyerahkan botol kaca itu dengan sangat hati-hati, seolah benda tersebut benar-benar berharga. Karim segera menyembunyikan botol itu di balik jubahnya agar tidak terlihat orang lain. Saat berjalan pulang, ia terus memegang botol itu erat-erat sambil membayangkan hidupnya akan segera dipenuhi keberuntungan besar. Sementara di kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum kecil melihat rencananya mulai berhasil. Sesampainya di rumah, Karim segera menutup semua pintu dan jendela kamarnya. Ia takut ada orang yang melihat botol ajaib miliknya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menyembunyikan botol itu di bawah tempat tidurnya, lalu memeriksa sekeliling berkali-kali untuk memastikan tak seorang pun mengetahuinya. Bahkan pelayannya yang hendak masuk membawa makan malam langsung diusir keluar. Malam itu Karim duduk sendirian sambil memandangi botol tersebut dengan penuh harapan. Sesekali ia tersenyum sendiri, membayangkan emas memenuhi rumahnya. Ia yakin hidupnya akan segera berubah menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Karena terlalu takut kehilangan botol itu, Karim tidur sambil memeluknya erat, seperti harta paling berharga di dunia. Namun tanpa ia sadari, ketamakan justru mulai menguasai pikirannya semakin dalam. Malam itu Karim bermimpi sangat indah. Dalam mimpinya, gudang-gudangnya dipenuhi emas menggunung setinggi atap rumah. Para pedagang besar dari negeri jauh datang membungkuk hormat kepadanya. Bahkan Sultan Baghdad dalam mimpinya meminta nasihat bisnis kepada Karim. Ia tertawa puas melihat semua orang memuji kekayaannya. Di dalam mimpi itu, Karim merasa dirinya menjadi manusia paling hebat di kota. Namun tiba-tiba, suara ayam berkokok membangunkannya dari tidur. Karim membuka mata dengan napas tergesa. Ia segera melihat sekeliling rumahnya, berharap mimpinya menjadi nyata. Tetapi semuanya tetap sama. Tak ada emas baru, tak ada perubahan apapun. Ia memandang botol itu dengan sedikit kecewa, namun masih percaya bahwa keajaiban hanya membutuhkan waktu untuk bekerja. Hari demi hari mulai berlalu tanpa perubahan sedikit pun dalam hidup Karim. Setiap pagi ia bangun lebih awal, hanya untuk memeriksa botol tersebut. Kadang ia mengguncangnya pelan, berharap ada tanda-tanda keajaiban di dalamnya. Saat berdagang di pasar, pikirannya tidak fokus karena terus membayangkan kapan doa dalam botol itu mulai bekerja. Bahkan ia mulai menghitung keuntungan tokonya setiap jam, sambil berharap jumlahnya tiba-tiba bertambah besar. Namun, semua tetap berjalan seperti biasa. Karim mulai gelisah dan mulai marah kepada para pelayannya. Di malam hari, ia duduk sendirian, sambil menatap botol itu dengan wajah tegang. Keserakahannya membuat hatinya dipenuhi kecemasan. Semakin besar harapannya terhadap botol itu, semakin besar pula rasa takut dan kecewa yang ia rasakan. Karim kini selalu membawa botol kecil itu kemanapun ia pergi. Saat ke pasar, ia menyembunyikannya di balik jubah. Saat makan, botol itu diletakkan di dekatnya. Bahkan ketika tidur siang, botol tersebut tetap berada dalam genggamannya. Tingkah aneh itu mulai diperhatikan warga Baghdad. Banyak orang merasa penasaran karena Karim terlihat sangat menjaga benda kecil tersebut. Jangan-jangan itu ramuan sihir, bisik seorang pedagang. Ada juga yang menduga Karim menemukan harta rahasia. Anak-anak kecil mulai diam-diam mengikuti Karim sambil tertawa penasaran. Karim yang mendengar berbagai bisikan itu justru semakin takut rahasianya terbongkar. Ia mulai curiga kepada semua orang di sekitarnya. Hidupnya menjadi tidak tenang hanya karena terlalu terobsesi pada botol kosong itu. Seminggu penuh berlalu, namun tak ada keberuntungan ajaib
yang datang. Karim mulai kehilangan kesabarannya. Dengan wajah merah padam, ia membawa botol itu dan berjalan cepat menuju pasar untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung berteriak keras hingga menarik perhatian banyak orang. "Kau penipu, botol ini tidak menghasilkan apa-apa," bentaknya penuh amarah. Orang-orang mulai berkumpul mengelilingi mereka. Namun Abu Nawas tetap tenang sambil menyeruput teh hangatnya. Ia lalu bertanya pelan, "Apakah kau sudah membuka botol itu dengan niat baik?" Pertanyaan itu membuat Karim mendadak terdiam. Ia sadar, sejak awal dirinya membeli botol tersebut bukan untuk kebaikan, melainkan hanya karena ingin menambah kekayaan dan memuaskan keserakahannya sendiri. Melihat Karim mulai bingung, Abu Nawas tersenyum kecil lalu berkata bahwa doa dalam botol itu tidak akan bekerja jika pemiliknya masih memiliki hati yang kotor. Karim mengernyit tidak mengerti. Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa ada satu syarat terakhir agar keberuntungan dalam botol bisa muncul. "Kau harus melakukan satu kebaikan dengan tulus," katanya tenang. Mendengar kata kebaikan, wajah Karim langsung berubah pucat. Baginya, membantu orang lain sama sulitnya seperti kehilangan emas. "Apa harus mengeluarkan uang?" tanyanya pelan, penuh curiga. Abu Nawas mengangguk perlahan sambil menahan tawa. Meski sangat keberatan, Karim mulai berpikir bahwa mungkin sedikit pengorbanan akan memberinya keuntungan yang jauh lebih besar nanti. Ketamakannya masih mengendalikan semua keputusan yang ia buat. Dengan langkah berat dan hati penuh perhitungan, Karim akhirnya mencoba melakukan kebaikan pertamanya. Di pinggir jalan pasar, ia melihat seorang pengemis tua yang tampak lemah dan kelaparan. Karim mengeluarkan beberapa potong roti dari kantongnya dengan wajah enggan, lalu memberikannya kepada pengemis itu. Setelah memberi, ia terus menghitung dalam hati berapa kerugian yang ia alami hari itu. Namun, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Pengemis tua itu tersenyum sangat tulus sambil mengangkat tangan mendoakan Karim panjang umur dan diberi ketenangan hidup. Untuk sesaat, hati Karim terasa aneh. Ia belum pernah menerima doa sehangat itu sebelumnya. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata doa pengemis tadi terus terngiang di telinganya dan membuat pikirannya tidak tenang. Malam itu, Karim tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak ada mimpi tentang emas atau harta melimpah. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Saat bangun pagi, ia mulai memikirkan kembali wajah bahagia pengemis tua yang ia bantu kemarin. Perasaan hangat perlahan muncul di dalam hatinya. Meski hartanya tidak bertambah sedikit pun, anehnya ia merasa lebih ringan. Karim mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa selama ini ia begitu takut kehilangan uang, padahal berbagi sedikit ternyata tidak membuatnya miskin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari tumpukan emas. Sementara itu, botol kaca milik Abu Nawas masih terdiam kosong di sudut kamarnya. Keesokan harinya, Karim melihat salah satu tetangganya jatuh sakit. Biasanya, ia akan berpura-pura tidak tahu. Tetapi kali ini, hatinya tergerak untuk membantu. Dengan ragu-ragu, ia membeli sedikit makanan hangat dan beberapa obat sederhana, lalu memberikannya kepada keluarga tetangga tersebut. Mereka sangat terharu hingga menitikan air mata. Anak kecil di rumah itu bahkan memeluk kaki Karim sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Karim merasa dadanya bergetar. Perasaan yang selama ini asing baginya kini mulai tumbuh perlahan. Saat berjalan pulang, ia tersenyum kecil tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, mengeluarkan uang tidak membuatnya sakit hati. Ia mulai menikmati rasa bahagia karena mampu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Rasa penasaran Karim terhadap botol itu akhirnya memuncak.
Malam hari saat rumahnya sepi, ia duduk sendirian di kamar lalu membuka tutup botol perlahan-lahan. Dengan jantung berdebar, ia mengeluarkan gulungan kecil dari dalamnya. Namun ketika kertas itu dibuka, Karim langsung terkejut. Tidak ada doa, tidak ada mantra, bahkan tidak ada satu tulisan pun di sana. Kertas itu benar-benar kosong. Wajah Karim langsung memerah karena marah dan malu. Ia merasa telah ditipu habis-habisan oleh Abu Nawas. Tangannya gemetar sambil meremas kertas kosong itu kuat-kuat. Tanpa menunggu pagi, Karim berjanji akan menemui Abu Nawas dan meminta penjelasan. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, membalas penghinaan yang telah ia terima. Keesokan paginya, Karim berjalan menuju pasar dengan langkah cepat sambil membawa botol kosong itu. Sesampainya di tengah keramaian, ia langsung berteriak keras memanggil Abu Nawas. Warga yang sedang berdagang segera berkumpul karena penasaran melihat keributan tersebut. Dengan wajah merah penuh emosi, Karim mengangkat botol itu tinggi-tinggi. "Kau telah menipuku dengan botol kosong ini," teriaknya marah. Namun Abu Nawas hanya menatap Karim dengan tenang tanpa rasa takut sedikitpun. Orang-orang mulai berbisik dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karim terus memaki sambil mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan 50 dinar untuk benda tak berguna. Tetapi Abu Nawas tetap tersenyum kecil, seolah semua kemarahan itu memang sudah ia perkirakan sejak awal. Setelah Karim selesai meluapkan amarahnya, Abu Nawas akhirnya berdiri dan berbicara dengan suara tenang. "Benar, botol itu kosong," katanya perlahan. Warga langsung terdiam mendengar pengakuan tersebut. Namun Abu Nawas melanjutkan ucapannya. "Tapi karena botol itulah, kau mulai memberi makan orang miskin, membantu tetangga, dan belajar berbagi." Karim terdiam membisu. Abu Nawas lalu menunjuk dada Karim sambil berkata, "Selama ini yang kosong, bukan botol itu, melainkan hatimu." Kalimat itu membuat kerumunan warga mengangguk setuju. Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada doa paling ampuh selain hati yang tulus dan kebaikan kepada sesama. Semua orang memandang Karim dengan penuh harap, menunggu apakah pria pelit itu akan tetap marah atau akhirnya menyadari kesalahannya. Kata-kata Abu Nawas menghantam hati Karim lebih keras daripada penghinaan apapun. Perlahan wajah marahnya berubah menjadi penuh penyesalan. Ia teringat semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan kepada orang lain selama bertahun-tahun. Ia sadar bahwa selama ini dirinya memang kaya harta, tetapi miskin kasih sayang. 50 dinar yang ia keluarkan ternyata bukan kerugian, melainkan harga untuk membuka mata dan hatinya sendiri. Karim menundukkan kepala di depan warga Baghdad. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya di depan banyak orang. Warga yang melihatnya ikut terdiam haru. Abu Nawas hanya tersenyum kecil karena pelajaran yang ia berikan akhirnya berhasil menyentuh hati saudagar paling pelit di kota itu. Sejak hari itu, Karim berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Ia mulai menggunakan sebagian hartanya untuk membantu warga miskin di Baghdad. Rumah-rumah yang rusak diperbaikinya, anak-anak yatim diberi makanan, dan para pengemis tidak lagi diusir dari depan rumahnya. Para pelayan yang dulu diperlakukan buruk, kini mendapatkan makanan layak dan upah yang baik. Warga Baghdad yang dahulu membenci Karim perlahan mulai menghormatinya. Namun kali ini penghormatan itu bukan karena kekayaannya, melainkan karena kebaikan hatinya. Karim akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menumpuk harta, tetapi dari berbagi kepada sesama. Sementara itu, Abu Nawas hanya tertawa kecil dari kejauhan sambil bersyukur karena satu hati yang keras akhirnya berhasil dilunakkan dengan cara yang bijaksana. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hati yang terlalu mencintai harta bisa membuat manusia buta dan mudah tertipu oleh keserakahannya sendiri. Namun ketika seseorang mulai berbagi dan membantu sesama, disitulah kebahagiaan sejati muncul. Karena sesungguhnya, kekayaan terbesar bukanlah banyaknya emas yang kita simpan, melainkan
seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.